Pada metode aseptis dan sterilisasi ini sangat penting untuk dilakukan pada saat ingin bereksperimen. Sterilisasi dilakukan bertujuan untuk menjaga kebersihan dan mencegah adanya infeksi terhadap bakteri berbahaya dan menjamin suatu kebersihan alat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk praktikum ini adalah yang pertama yaitu mencuci menggunakan sunlight atau sabun cuci piring lainnya. Yang kedua, bilas menggunakan air mengalir. Dan yang ketiga, telah dicuci bersih maka langsung dikeringkan menggunakan tisu agar tidak adanya bakteri dari udara yang menempel pada alat. Dan yang keempat yaitu tutup rapat peralatan menggunakan plastik wrap. Cara membuat nutrien agar, yang pertama rebus 1 liter atau 4 gelas air. Kemudian masukkan 300 gram daging ayam, masak hingga mendidih lalu tiriskan. Lalu, saring sisa rebusan daging dan haluskan 5 gram ragi instan atau vermipan. Kemudian tambahkan air hingga 1 liter. Masukkan ekstrak ragi yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan agar-agar bubuk dan gula pasir sebanyak 20 gram. Lalu, masak semua bahan hingga mendidih. Jika sudah mendidih, letakkan NA ke dalam cawan petri atau wadah saat buah. Langkah terakhir, tutup wadah dan tunggu sampai 3 hari apakah NA itu terkontaminasi atau tidak. Ini adalah alat dan bahan pada praktikum kali ini. Langkah pertama untuk melakukan teknik enumerasi ini adalah seperti cara kerja pada praktikum teknik isolasi dan kultivasi, yaitu membuat NA menggunakan ekstrak air rebusan daging. Rebus ekstrak air daging ayam hingga mendidih dan mencampurkan ekstrak ragi instan. Oh iya, jangan lupa airnya harus 1 liter ya. Dan jangan lupa untuk menambahkan 200 gram agar-agar bubuk dan 20 gram gula pasir. Tunggu hingga mendidih dan tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Kemudian, siapkan air steril 9 wadah yang masing-masing berisi 9 ml. Setelah itu, lakukan sesi pengenceran di mana 3 gelas untuk air comberan yang berisi 1 ml di setiap gelas. Lakukan hal yang sama pada air sumur dan air WC. Karena menggunakan metode pour plate, ambil 1 ml air dari seri pengenceran terakhir dan tuangkan pada wadah. Homogenkan media dan mikroba dengan cara memutar media membentuk angka 8. Kemudian tutup media dan tunggu hingga 1x24 jam, 2x24 jam, dan 3x24 jam. Dan amati jumlah jenis dan bentuk mikroba. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini sangat mudah dan sedikit ya. Karena kita hanya memerlukan handphone sebagai alat untuk dokumentasi dan alat tulis untuk mencatat. Adapun bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu hanya media yang telah diinkubasi selama 1x24 jam, 2x24 jam, dan 3x24 jam. Pada hari pertama atau 1x24 jam, kita mengamati morfologi koloni mikrobanya yang terbentuk pada permukaan tengah dan dasar media. Begitu juga pada hari kedua atau 2x24 jam. Kita hanya mengamati morfologi mikrobanya saja. Dan yang terakhir pada hari ketiga yaitu 3x24 jam kita masih sama yaitu mengamati morfologi mikrobanya. Oh iya, jangan lupa untuk membuat tabel hasil pengamatan ya dari yang sudah diamati morfologi mikrobanya. Ini adalah alat dan bahan yang akan kita perlukan di praktikum kali ini. Lanjut ke cara pembuatan. Yang pertama, kita larutkan 2 sendok teh garam ke dalam 1 liter air. Setelah itu, rebus daun sirih yang sudah dipotong kecil-kecil. Gunakan air sebanyak 1 gelas saja. Tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, saring dan ambil ekstrak air daun sirihnya saja ya. Setelah itu, kita rebus kunyit sebanyak 50 gram dengan air secukupnya hingga larut. Jika sudah mendidih, kita matikan kompor terlebih dahulu. Lalu, kita saring larutan air kunyit tersebut untuk mengambil ekstrak air kunyitnya saja ya. Oh iya, karena enak kemarin masih sisa yang sudah disimpan di dalam kulkas, karena enak itu sudah beku, kita cairkan terlebih dahulu. Jika sudah cair, kita diamkan terlebih dahulu agar dingin. Selanjutnya, kita isi 9 ml di setiap gelas yang sudah disediakan.
Nah, karena Na sudah dingin, langsung kita tuangkan saja ke dalam wadah salad. Kemudian kita ambil sumber bakteri yang paling banyak dari setiap inkubasi air WC, lalu air got atau comberan, dan air sumur. Jangan lupa untuk memanaskan ose terlebih dahulu agar terjaga kesterilannya ya. Jika OC sudah dipanaskan, baru deh boleh diambil mikrobanya yang paling banyak. Jika sudah diaduk dengan rata, ambil 1 mili yang sudah dihomogenkan dan menggunakan metode pour plate. Jika sudah mengeras, buat 3 lubangan sumur menggunakan tusuk sate. Lalu setiap wadah yang sudah ada lubangannya diberi 1 tetes ekstrak air daun sirih. Di lubangan yang lainnya juga diberi ekstrak air kunyit ya. Dan di lubang yang terakhir diberi betadin. Ini adalah hasil yang sudah diberi cairan antibiotik dan lain-lain. Setelah diinkubasi selama 24 jam, kita hitung daerah hambat menggunakan penggaris. Jangan lupa untuk dicatat ya. Dan ini hasil permukaan dari inkubasi selama 24 jam. Itu tadi adalah urutan praktikum mata kuliah mikrobiologi. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam melakukan praktikum, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.